Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Sehat, semangat, sukses, luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran tatap maya ya. Karena kita tahu semua hari ini dan kemarin juga informasi tentang COVID itu belum selesai, bahkan semakin meningkat ya. Kita berdoa semoga kita semua senantiasa terlindung dari segala macam. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan pembacaan doa pertama. Silakan Tia pimpin doa untuk hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Tia yang telah memimpin doa untuk hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini, kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila ya. Tapi sebelum ke sana, Bapak ingin menanyakan dulu kehadiran siapa yang belum hadir atau yang tidak bisa hadir pada hari ini? Asep, Pak. Ainani, Asep. Pak. Kenapa Asep? Belum ada, Asep, Pak. Ainani. Ya, Ainani tadi ada mengirimkan WhatsApp ke Bapak, katanya ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan ya. Asep, ya siapa lagi? Andri, Pak. Linda ya. Oh, Andri, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari masih pada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup ya. Subtema 2 dan pembelajaran ke-6. Yaitu mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat kalian dengan Pancasila? Ingat. Ingat loh, Pak. Ingat. Ini ya. Nah, ini lambangnya. Garuda Pancasila. Ayo mengingat lagi tentang Pancasila. Kita bacakan ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya kita dalam kegiatan, kalau kegiatan pembelajaran tatap muka ya, kita kan setiap hari Senin itu melakukan upacara praaya, dan kalian pastinya akan mendengarkan dan mengikuti pembacaan Pancasila. Jadi kurang lebih 1 tahun ini kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi jangan sampai lupa ya, Pancasila itu harus tetap ada di hati kita, menjadi pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara juga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menemukan peristiwa yang bertentangan dengan penerapan sila kelima Pancasila. Yang kedua, kalian dapat menemukan perbuatan
yang bertentangan dengan penerapan sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, dapat menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail dan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Silakan kalian tonton dan simak video berikut yang akan Bapak tayangkan. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. 2 titik lainnya merupakan si penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu. Hukum di wilayah itu mendesak agar aktivitas liar dalam kawasan dapat teratasi. Sebagai masyarakat di gambaran izin yang kemudian patut diduga. Selanjutnya kalian amati juga, ini ada beberapa gambar ya. Ini ada gambar Nenek Asyani mencuri 2 batang kayu divonis 1 tahun 3 bulan. Yang kedua, Nenek Minah mencuri 3 buah kakao seharga 20.000 ditahan 1 bulan 15 hari. Kemudian gambar yang ketiga ini ada istilah penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apa yang kamu temukan setelah melihat tayangan video dan beberapa gambar tadi? Siapa yang mau memberikan komentar? Saya Pak. Silakan Alfi. Pada gambar tadi Pak ada video tentang perusakan lingkungan Pak. Ya, betul, ada perusakan lingkungan. Terus perusakan lingkungannya seperti apa tadi? Pembalakan hutan secara liar Pak. Iya, pembalakan hutan ya. Jadi hutannya bagaimana? Jadi tertata atau jadi rusak? Dirusak hutannya Pak. Iya. Apalagi? Kedua, apa keterkaitan antara tayangan video, gambar, dan Pancasila? Ada keterkaitannya tidak? Ada Pak. Apa keterkaitannya dengan Pancasila sila keberapa? Hal tersebut Pak bertentangan dengan Pancasila kelima Pak. Sila kelima Pak. Sila kelima ya, Alfi. Dewi, Pancasila keberapa Dewi? 5 Pak. Kelima. Nah, kemudian yang ketiganya nih. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah seorang penegak hukum? Tahu kan penegak hukum itu polisi, ataupun jaksa, ataupun hakim. Nah, akan bagaimana? Ya, kalian melihat peristiwa atau fenomena yang tadi. Apakah mau dibiarkan atau mau bagaimana? Saya Pak, saya. Silakan. Menegakkan hukum seadil-adilnya Pak. Tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah. Iya, keren sekali. Sekarang kalian diskusi dengan kelompok ya. Nah, itu kan kalian sekarang duduknya berkelompok tuh, ada yang bertiga, ada yang berdua, ada juga yang berempat. Ikuti langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada LKPD yang dapat kalian akses di sini. Ya. Atau bisa juga di scan barcode-nya di sini. Silakan diskusikan. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, silakan tanyakan saja di sini ya secara langsung. Tujuan dari LKPD yang kalian kerjakan hari ini yaitu untuk menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan. Kemudian langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, amati tayangan video dan gambar pada link yang sudah disediakan. Kan beberapa peristiwa atau kejadian yang menyimpang atau bertentangan dari penerapan Pancasila. Sampaikan hasil diskusi kalian kepada guru dan teman di kelompok lain. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Siapa yang akan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak. Silakan, kelompoknya Alfi. Peristiwa kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila. 1. Perusakan alam lingkungan Pak. Peristiwa kejadian seharusnya yang sesuai dengan Pancasila, karena nanti Pak menjaga dan merawat lingkungan. Keterkaitannya sarang nilai Pancasila nu kalima Pak. Ya, bagus. Kedua, silakan.
peristiwa dan kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nomor 2, pembalakan hutan secara liar. Kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila, perbuatan serakah. Kejadian seharusnya yang sesuai dengan nilai Pancasila, perilaku jahat, perbuatan tidak terpuji. Keterkaitan dengan sila Pancasila kelima. Atau kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila, penegak hukum yang tidak adil terhadap masyarakat kecil. Peristiwa atau kejadian yang seharusnya sesuai dengan nilai Pancasila, adil dalam penegakan hukum kepada semua lapisan masyarakat, keterkaitan dengan sila Pancasila kelima. Lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Perbuatan yang sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila. Menanami kembali hutan-hutan yang gundul, Pak. Ada lagi? Menanami pekarangan rumah dengan tumbuh-tumbuh yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Rawat tumbuhan dengan selalu menyiram. Menjaga lahan-lahan produktif untuk terus dapat ditanami tanam. Ada lagi? Berlaku hemat, tidak boros dan tidak bermewah-mewahan, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Yaudah, sekarang kita bahas ya bersama tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan antaranya. Yang pertama bersikap adil. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Alfi, oleh Tia, juga Dewi ya. Jadi harus bersikap adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghormati hak-hak orang lain. Benar, tadi kata Alfi, yang merusak hutan itu mereka tidak menghargai, tidak menghormati hak-hak orang lain, hak-hak makhluk hidup lain. Padahal kan tadi di hutan itu bukan milik mereka sendiri, ya meskipun tanahnya milik mereka misalkan, tetapi sebetulnya manfaatnya bukan untuk dia sendiri, tetapi ada hak-hak orang lain juga yang harus dia perhatikan. Selanjutnya, suka memberi pertolongan. Ya, kalau kita melihat ada warga di sekitar kita, ada orang ataupun juga ada hewan sekalipun yang butuh pertolongan, ya harus kita tolong. Boros atau hemat ya, dan tidak bergaya hidup mewah. Gunakan sumber daya alam ataupun uang kita ataupun ya segala sesuatu yang ada di alam ini secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tidak merugikan kepentingan orang lain. Orang yang melakukan pembalakan liar, perusakan hutan, pembakaran hutan, berarti mereka itu merugikan orang lain. Coba kalau yang membakar hutan, itu kan asapnya akan kemana-mana, ya, akan menyebar kemana-mana dan akan merugikan orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi setiap hasil pekerjaan, hasil karya, hasil penciptaan orang lain ya harus selalu kita hargai. Jangan kita ciplak begitu saja, ya. Tapi kalau kita misalkan menjiplak atau mencontoh, ya kita cantumkan juga orang yang dicontoh. Contoh penerapan nilai Pancasila sila kelima. Menanami kembali hutan-hutan gundul. Menanami pekarangan rumah dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Rawat tumbuhan dengan selalu menyiram, memupuk dan membersihkannya dari hama. Kemudian menjaga lahan-lahan produktif untuk terus dapat ditanami dengan tanaman dan tidak dialihkan. Kemudian berlaku adil dalam setiap tindakan perbuatan. Karena di hadapan hukum semua manusia itu adalah sama, tidak dibeda-bedakan. Berlaku hemat, tidak boros dan tidak bermewah-mewah. Dan tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, tidak rasis. Ya, ini orang kaya nih, sehingga kebal terhadap hukum. Wah, ini orang miskin, mudah sekali dimainkan dengan hukum. Ya, jangan seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan semua manusia di depan hukum itu sama. Kita juga selalu menghormati hak orang lain. Karena kita itu hidup secara sosial, kita juga membutuhkan orang lain, ya makanya kita harus saling menghormati dan menghargai hasil karya orang lain. Ada yang mau tanyakan? Atau sudah cukup? Jika tidak ada yang tanyakan, sekarang Bapak akan memberikan evaluasi ya terhadap hasil pembelajaran yang barusan telah kita pelajari. Silahkan kalian akses di sini ataupun bisa di scan. Sudah ya, ini sudah masuk hasilnya semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.